Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan saya pada mata pelajaran prakarya kelas 8. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Gembira? Alhamdulillah. Saya juga berdoa semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Allah. Dan jangan lupa selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Anak-anak yang saya banggakan, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi prakarya kelas 8 dengan KD mengolah serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi makanan dan minuman. Saya akan mempraktekkan cara membuat olahan. Sebelum saya membuat olahan, saya ingatkan dulu kita materinya yaitu umbi-umbian dan kacang-kacangan. Untuk kali ini saya akan membuat olahan yaitu klepon dari ubi jalar. Kenapa saya ambil ubi jalar? Karena ubi jalar itu saya kira mudah kamu dalam mencarinya, mudah didapat, dan harganya pun relatif murah. Mungkin juga ada di antara kalian yang memang sudah punya tanaman itu di kebunnya, jadi tinggal mengambil tanpa mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Nah, sekarang langkah kita yaitu akan membuat olahan ini. Untuk membuat olahan ini ada 3 tahap yang akan kita lakukan. 1, persiapan, yang kedua pengolahan, yang ketiga penyajian. Untuk persiapan, kita persiapkan dulu semua bahan dan alat yang kita butuhkan. Yang pertama, kita perlukan ubi jalar 500 gram, kemudian kelapa setengah butir kelapa, daun pandan 2 lembar saja untuk pengharum, kemudian tepung tapioka atau kanji 150 gram, gula merah 100 gram, dan garam secukupnya. Dan alat yang kita butuhkan, yang pertama jelas alat pemanas. Kita butuhkan kompor, kemudian kita butuhkan panci. Panci ini untuk merebus adonan tadi. Kemudian kita siapkan baskom untuk mengaduk adonan. Kita siapkan penyaring untuk mengangkat adonan dari rebusan. Kita siapkan piring untuk piring saji dan sendok sebagai alat bantu. Kemudian jangan lupa celemek, ini sarung tangan, dan pisau. Ini persiapannya selesai. Sekarang kita tahap yang selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tahap pengolahan. Sebelum kita melakukan tahapan pengolahan, sebaiknya kita memakai celemek dulu. Kenapa kita pakai celemek? Satu, tujuannya biar bahkan yang kita pakai tidak kotor, makanan yang kita sajikan juga tidak terkena pakaian kita. Selain kita pakai celemek, kita juga wajib memakai tutup kepala. Tutup kepala ini kita perlukan dengan tujuan 1, supaya tidak ada rambut yang jatuh ke makanan. Yang kedua, terutama bagi yang cewek, biasanya rambutnya panjang. Itu jangan sampai rambutnya itu goyang-goyang mengenai makanan. Kalau mengenai makanan saja tidak apa-apa, tapi kalau sampai nanti kena kompor, itu yang resikonya fatal. Nah, untuk itu kita wajib pakai celemek dulu, pakai tutup kepala. Kebetulan saya sudah pakai jilbab, jadi nggak perlu pakai tutup kepala. Untuk yang cowok wajib pakai tutup kepala. Kalau nggak punya, mungkin cukup pakai sapu tangan yang besar ditutupkan biar rambutnya rapi. Ya, terus untuk awal pertama yaitu kita ambil ubi jalar, kita kupas kulitnya cukup tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal, karena di balik kulit tipis ini banyak kandungan gizinya, terutama zat vitamin A. Kita kupas sampai bersih.
setelah kita kupas bersih semuanya, kemudian kita belah secukupnya. Nah, ini yang sudah saya kupas, kemudian saya potong-potong agak kecil ya, semacam ini. Kenapa harus dipotong-potong? Supaya nanti proses pemasakannya itu lebih cepat. Kalau ubi jalar sudah kita kupas, kita potong, kemudian kita cuci. Dan kelapa kita bersihkan bagian belakangnya, kemudian kita parut. Setelah itu kita rebus dalam satu dandang dengan posisi terpisah semacam ini, biar nanti kelapanya tidak tercampur dengan ubi jalar, dan hasilnya nanti akan seperti ini. Hasil dari yang kita kukus tadi semacam ini, dan ini ubi jalar yang sudah saya haluskan. Saya kira kamu semuanya pasti bisa. Untuk menghaluskannya kita menggunakan penghalus. Kalau itu biasanya dipakai untuk masak bumbu, berarti penghalusnya harus dibungkus dulu dengan plastik. Untuk mencampurnya kita perlu tempat yang agak besar. Nah, sebelum ini kita harus pakai sarung tangan terlebih dahulu supaya lebih higienis. Nah, untuk selanjutnya kita ambil ubi jalar, kita masukkan tempat yang agak lebih luas biar nanti proses pencampurannya lebih efektif dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kita ambil tepung tapioka, kita campur dengan setengah sendok garam, kita campurkan dulu, kita aduk rata. Kalau sudah rata, kita masukkan ke adonan ubi jalar sedikit demi sedikit sambil diaduk terus. Setelah semua bahan kita masukkan, kita campur rata, istilahnya kita uleni biar tercampur rata dan bisa digulung. Kemudian kalau ini sudah selesai, kita buat bulatan-bulatan atau bola-bola klepon. Nah, sambil membuat bulatannya nanti kita siapkan dulu panci, kita berisi air untuk dipanaskan untuk merebus itu. Sambil menunggu panasnya, sambil cara membulatkannya selesai, maka ini kita nyalakan dulu ya. Setelah kompor kita nyalakan, nanti kita taruh di atasnya, kita masukkan daun pandan. Daun pandan kita ikatkan atau kita simbolkan biar tidak terbuka nanti di dalamnya. Ini sebagai pengharumnya, kita pakai pengharum yang alami yaitu pandan. Nah, sekarang adonan ini kita ambil 1 sendok teh, kemudian kita pipihkan, kita isi dengan gula merah yang sudah disisir halus, tutupkan dan kita bulat-bulatkan. Buat seperti ini. Tolong kalau membuat bulatan jangan terlalu besar, karena untuk makan ini harus ditelan satu, karena nanti kalau dimakan itu keluar cairan gulanya. Makanya cara membuat bulatannya tidak boleh terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar nanti kita nggak bisa mengunyahnya. Nah, kita buat bulatan-bulatan dulu seperti ini semuanya. Kita buat nanti hasilnya akan semacam ini. Kita tunggu sampai air mendidih. Tunggu sebentar. Sambil menunggu itu, kita ambil kelapa, kita kasih
setengah sendok garam. Kemudian kita aduk rata. Nah, kita sudah selesai bikin bulat-bulatan dari adonan tadi. Kita lihat dulu airnya. Nah, ini air sudah mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan adonan satu persatu. Kita tunggu hingga matang. Ini dari pandannya juga sudah muncul aromanya, aroma harum dari pandan. Kita tunggu sesaat hingga bola-bola ubi tadi terapung. Nah, kita sudah menunggu bola-bola tadi, kita masukkan dalam cairan. Ini sudah posisi mengapung semuanya. Kalau sudah mengapung, tandanya ini sudah matang. Kita tunggu sesaat biar lebih matang lagi. Kalau sudah, kita ambil, kita angkat dari air, dari perebusan. Kita sisihkan di sini. Kita tiriskan supaya airnya tidak bercampur. Untuk meniriskannya jangan terlalu lama karena nanti saling lengket satu sama lain. Ini kita masukkan ke kelapa yang sudah diberi garam. Kita guling-gulingkan biar kelapanya nempel dan bola-bolanya tidak lengket satu sama lain. Nah, ini semuanya sudah siap, sudah matang, sudah selesai proses pengolahannya, dan tinggal tahap selanjutnya yaitu tahap penyajian. Nah, kita siapkan piring datar. Kenapa kita pakai piring datar? Karena olahan ini tidak mengandung kuah, jadi sebaiknya ditaruh di piring datar. Nah, ini hasil olahan kita hari ini, yaitu mengolah ubi jalar menjadi klepon ubi kuning. Kita lengkapi dengan daun pandan sebagai pemanis dan pengharum, juga menambah selera makan, dan dilengkapi dengan garpu kecil untuk mengambil makanannya. Itulah dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Untuk tugas kalian di rumah, silakan dicoba. Tolong saya ingatkan, waktu membuat olahan ini difoto juga. Ada foto langkah-langkah saat kamu membuat, dan kirim hasil foto kamu ke nomor HP saya biar nanti saya bisa mencatat siapa yang sudah mengumpulkan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.